مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para jemaah Al-Hamidiyah, kita bisa jumpa lagi, bisa lanjutkan lagi taklim kita, ngasuh ngaji bersama pengasuh di pesantren Al-Hamidiyah. Di Zoom juga tentu mungkin ada wali santri yang hadir atau jemaah yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Karena ini adalah pertemuan pertama ba'da Syawal, maka kami mengucapkan tentu taqabbalallah minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, meskipun sebagian sudah ketemu, tapi sebagian lagi mungkin belum ketemu secara langsung. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan di dalam momentum Syawal yang sudah kita jalani Idul Fitri beberapa waktu lalu. Para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan halaman 28 faslun ya. Seperti biasa nanti silahkan kalau sudah kira-kira 45 menit, nanti jika ada yang mau menyampaikan pandangan atau tambahan, tidak selalu berupa pertanyaan karena saya juga belum tentu bisa menjawab. Nanti kita sama-sama bahas jika memang bermanfaat. Ada para guru di sini juga, para masyayikh, ada Kiai Johari juga hadir ya, Kiai Rashid dan juga yang lain yang tentu punya ilmu-ilmu yang berbeda-beda. Nanti kita saling memberi.
Saya ingin mengingatkan kembali satu kutipan dari Ibnul Mubarak yang beberapa waktu lalu sudah kita bacakan ya. Ibnul Mubarak itu seorang tabi'in abad ke-8. Ia berkata, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma. Seseorang itu masih layak, masih patut disebut sebagai seorang terpelajar, seorang alim, ma talabal ilma, selagi dia masih mau belajar, masih mau duduk taklim. Fa in dhanna annahu qad alima, kata Ibnu Mubarak, jika seseorang itu sudah merasa mengira bahwa dirinya itu qad alima, sudah menjadi seorang yang terpelajar, faqad jahila, justru ia sedang memulai sebagai seseorang yang tidak terpelajar. Nah, tidak terpelajar itu bahasa halus dari bodoh gitu, jahila ya. Saya menggunakan kata terpelajar dan tidak terpelajar itu maksudnya ya supaya lebih halus lah gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Mudah-mudahan meskipun kita semuanya tenaga pendidik, semuanya terpelajar, ustadz, kiai, syekh atau siapapun, kalau memang masih ada kesempatan untuk taklim, kita sama-sama taklim, termasuk diri saya sendiri tentu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla ta'lim hayya naqra surat al-Fatihah. Nakhusu khususan ila muallif hadzal kitab Adabul Alim wal Muta'allim alladzi allafahu hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari Al-Jumbani, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Wa nakhusu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekh. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun, utawi ini satu fasal, ai hadza faslun jami'u ma dzukira, utawi semua yang sudah diceritakan itu. Lupa lagi nih, apa yang diceritakan kemarin ya, panjang. Pokoknya semua yang sudah dibahas kemarin, terakhir itu bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu itu begitu saja ilmunya hilang, tetapi melalui wafatnya para ulama. Nah, jami'u ma dzukira, semua hal yang diceritakan itu, min fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu, wa ahlihi, dan tentang ahli ilmu. Innama huwa, sesungguhnya utawi itu, jami'u ma dzukira, innama huwa, sesungguhnya itu semuanya, jami'u ma dzukira itu fi haqqil ulama'i, ada pada haknya para ulama, al-amilina, yang mengamalkan itu al ulama, bi ilmihim, atas ilmunya itu al ulama. Dari kemarin kita kan memuji bagaimana mulianya seorang yang berilmu, begitu. Bahkan mautul alim, mautul alam, wafatnya seorang alim itu ibarat wafatnya alam semesta. Tapi itu hanya berlaku fi haqqil ulama al amilin, bagi mereka yang berilmu, guru, tapi mengamalkan ilmunya. Kalau guru tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya tidak termasuk dalam kategori ini gitu. Makanya walaupun disebut kiai, ustadz atau apa, tapi kalau melakukan perbuatan yang tercela, melanggar syariat apalagi, ya itu tidak termasuk kategori ini. Sekarang kan kita lagi krisis integritas ya. Dulu sebelumnya citra pesantren yang dirusak,
Sekarang citra kedokteran yang dirusak. Dokter melakukan perbuatan yang nista itu. Jadi ini peringatan buat kita, Pak. Setan itu selalu ada di sekeliling kita. Orang pinter juga, kurang terpelajar apa coba? Dokter spesialis gitu ya. Nggak terbayangkan ya. Kalau baca buku ini, mungkin para jemaah, saya lupa sih sekarang di mana bukunya. Godaan Setan judulnya. Dulu waktu saya SD SMP, buku itu warnanya merah, ingat aja. Diceritakan banyak ulama sekalipun yang kaliber itu, yang syekh beneran tuh di kampung, tidak tergoda untuk membunuh, tidak tergoda mencuri, tapi setan melingkar gitu, melingkar melalui perempuan. Bukan soal perempuannya ini, bukan soal gendernya ya, tetapi melalui lawan jenis begitu. Perempuan berarti kan tergodanya laki-laki, laki-laki perempuan sama aja gitu. Akhirnya kemudian dia melakukan perbuatan asusila, kemudian dia juga harus membunuh, akhirnya dia juga melakukan bohong dan seterusnya. Jadi itu buku itu sebetulnya cerminan dari kitab-kitab yang ada. Jadi gitu ya. Ini berlaku untuk ulama al-amilina bi'ilmihim. Hati-hati. Al-abrori yang baik-baik itu al-ulama, al-muttaqina. Al-abror itu orang-orang yang baik, maksudnya ahlul ilmi yang baik. Al-muttaqina yang bertakwa, menjaga diri itu ahlul ilmi. Alladzina yaitu orang-orang yang qasodu, bertekad atau bermaksud dengan dengan itu ilmunya itu, wajhallahi, berniat untuk memperoleh ridho Allah al-karimi yang maha mulia. Hanya mereka yang berilmunya itu niatnya untuk lillahi ta'ala. Wazulfa, dan ay alladzi qasadu bihi az-zulfa. Jadi ini wawunya atop ke wajhallahi. Wazulfa, dan bermaksud supaya bisa dekat ladaihi di sisi Allah. Az-zulfa itu dekat. Bijannatin naimi, dengan pahala atau balasan surga an-naim, surga yang memberikan banyak kenikmatan gitu. Bagaimana kalau niat berilmunya lain? Ini laman, tidak berlaku kemuliaan ilmu itu, laman, tidak berlaku bagi orang qasoda, yang bermaksud itu man bihi, dengan ilmu itu aghradon, maksud-maksud dunyawiyatan, yang bersifat duniawi. Mau S2 tapi niatnya itu semata-mata supaya naik pangkat misalnya. Kalau bagi orang pesantren nggak bisa itu. Saya mau S3 dong. Oh iya, kemarin siapa yang sudah S2? Pak Hadi sama siapa? Pak Hadi sama Pak Eridian ya? Oh iya. Selamat Pak Eridian. Oh Pak Hadi, berdampingan lagi duduknya juga ya. Kelihatan banget pengantin gitu. Mubarak ya. Selamat. Ya, kalau saya nggak tahu Pak Eridian masih niat untuk S3 lagi mungkin. Kenapa tidak ya toh? Ya, Pak Hadi juga dan juga yang lain. Kalau misalnya nanti ada niat untuk melanjutkan itu niatnya itu kalau menurut Hadratus Syekh la lil aghrad ad-dunyawiyah. Jangan bermaksud untuk tujuan-tujuan duniawi. Seperti apa? Min jahin, seperti pangkat, au malin, atau harta supaya gaji pokoknya naik misalnya gitu ya. Kalau MA maka naik tuh gaji pokoknya. Mungkin, saya nggak tahu ya. Harus tanya ke Pak Sugi atau Bu Rini ya. Iya. Au malin, supaya honornya kalau diundang ceramah itu ya standarnya naiklah gitu. Sekarang kan Ustadz Zipa udah di mana Ustadz Zipa? Udah ceramah di Ombudsman ya? Ya, Masya Allah. Kepala Kepesantrenan Pesantren Ahmadiyah mengisi ceramah di depan Ombudsman RI, kan luar biasa.
Tapi karena masih S1, ini honornya ya ketebak lah sama saya gitu. Ketebak ya. Ya karena saya tahu gitu, ya kira-kira gitulah gitu ya. Kalau nanti S2, kalau S3 dan seterusnya. Tetapi kalau kata Hadratus Syekh, niatnya jangan ke situ. Itu mah akan nyampe juga gitu. Ya saya mudah-mudahan juga dulu nggak niat begitu ya. Rasanya sih tidak. Dulu niat saya thalabul ilmi, pokoknya saya pengen belajar aja gitu. Ya, saya nggak tahu juga, wallahu alam ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari niat yang buruk. Tapi kok itu nyampe aja gitu ujungnya itu, ke situ tuh nyampe gitu. Jahin nyampe, ngalamin lah pangkat gitu, kedudukan, malin ya berkah ada lah begitu ya. Au mukasarotin, atau yang sifat duniawi itu sifatnya mukasaroh. Mukasaroh itu berbanyak-banyakan, memperbanyak, fil atba'i, followers. Wah, supaya followernya makin banyak, aku kayaknya harus ngaji nih begitu. Ngaji apa ini? Adabul alim wal muta'alim, supaya orang-orang NU segera nanti semua jadi follower. Al-atba' itu kira-kira gitu, al-atba' itu. Wat talamidi, atau supaya muridnya banyak. Nah, gitu. Itu niatnya jangan ke situ. Itu akan nyampe ke situ itu, kedudukan akan dapat, harta akan dapat, ya jamaah juga dapat nanti gitu. Follower itu istilah medsos ya. Maksudnya kan jamaah kan. Santri juga dapat gitu, insyaallah gitu. Ngikutin yang begitu, percaya deh. Hadratus Syekh tentu tidak sedang menceritakan hal yang teoritis saja, karena beliau kan ya followersnya sampai sekarang kan, jamaahnya, nahdiyinnya, apalagi dilembagakan ya menjadi Nahdlatul Ulama. Faqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan, anin nabi, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan? Jadi kalau ruwiya itu kan fi'il madi majhul, harus ada naibul fa'ilnya, pengganti fa'il. Naibul fa'ilnya itu ya ini lafadz ini, lafdhu man talabal ilma. Faqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan, anin nabi, dari kanjeng Nabi, apa? Man talabal ilma, man utawi siapa, tolaba yang mencari, itu man, al ilma ilmu, liujaria supaya bisa menyemai, itu man, jaro yujari, supaya bisa menandingi, maaf, liujaria supaya bisa menandingi itu man, bihi dengan ilmunya itu, al ulama, kepada ulama-ulama. Niat nyari ilmu, ngaji supaya nggak ini banget, nggak level itu. Pokoknya nanti suatu saat nih aku nyamain dia deh gitu. Niatnya itu lebih pada kompetisi seperti itu katanya. Au yumaria, atau niat untuk membantah itu man, bihi dengan itu al ilmu, yumaria itu membantah, al fuqaha kepada ahli-ahli fikih. Au yasrifa, atau niat untuk memalingkan itu man, bihi dengan itu al ilmu, wujuhan nasi, memalingkan wajah-wajah manusia, maksudnya perhatian orang begitu ya, supaya berpaling kepada dirinya. Ini sabda Rasul ya, supaya ia diperhatikan, supaya ia jadi figur, public figure, supaya ia jadi tokoh, pokoknya supaya ia menjadi nomor satu. Nah kalau niatnya begitu, adkhalahullahu finnar, naudzubillah, adkhalahu akan memasukkan, hu kepada itu man, siapa, Allahu Allah, finnari ke dalam api neraka, ke dalam keburukan. Naudzubillah. Rawahut Turmudi, hadis diriwayatkan oleh Imam Turmudi.
Kemudian wa anhu, dan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi orang, ta'allama yang belajar itu man, ilman sebuah ilmu, mimma dari sesuatu, yubtagha yang diharapkan, bihi dengan itu ma, apa? Wajhullahi ta'ala, keridhaan Allah ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bi ghardon minad dunya lam yajid arfal jannah. Sebentar. Man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bi ghardon minad dunya. Oh ya. Baik. Saya ulang ya, man utawi orang, ta'allama yang belajar itu man ilman satu ilmu, mimma sesuatu yubtagha yang sesungguhnya dicari, bihi dengan itu ma itu, wajhullahi ta'ala, keridhaan Allah ta'ala, la yata'allamuhu tetapi tidak mempelajari man atas itu ilmu, illa liyusiba kecuali untuk memperoleh itu man, bihi dengan itu ilmu, dengan itu mimma yubtagha ya, minad dunya dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi kira-kira supaya dipahami ya, ilmu itu kan ada ilmu yang diridhoi oleh Allah, mimma yubtagha bihi wajhullah. Ya ilmu agama seperti ilmu ngaji ini ilmu di pesantren ya, ilmu mimma yubtagha wajhullah sebetulnya. Tetapi ada orang yang dia mempelajarinya itu semata-mata liusiba bihi ghordon minad dunya gitu. Memang ngajinya itu, duduknya itu semata-mata ya supaya memperoleh kemuliaan dunia saja. Ada yang niatnya begitu tuh. La yata'allamu illa liusiba bihi ghordon minad dunya. Nah, kalau memang begitu nantinya lam yajid bihi arfal jannati. Lam yajid maka tidak akan memperoleh itu man arfal jannati, wangi atau baunya surga. Baunya aja nggak dapet kalau niatnya itu buruk. Makanya kan innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya niat segala sesuatu, amal-amalnya itu segala sesuatu itu ya tergantung dari niatnya gitu. Wa anhu, dan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bi ghairi wajhillahi ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man utawi orang, ta'allama yang belajar itu man, ilman satu ilmu, li ghairillahi selain karena Allah, au aroda atau bermaksud itu man, bihi dengan ilmunya itu, aroda bermaksud bihi dengan ilmunya itu, ghaira wajhillahi selain ridho Allah. Wajah di sini maksudnya ridho Allah. Ta'ala maha tinggi Allah. Nah kalau ada yang begitu, fal yatabawwa maka bersiap-siaplah itu man, maq'adahu tempat duduknya itu man, minan nari dari api neraka. Naudzubillah. Gitu ya. Udah enggak berilmu juga jelek, berilmu kalau niatnya juga jelek gitu. Namanya juga lagi dipoles kan ya. Jadi lagi dipoles ngaji supaya lebih berkilau lagi gitu. Supaya lebih bermanfaat lagi. Wa anhu, dan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta didatangkan siapa bil alimi seorang alim, orang yang berilmu, orang yang terpelajar, nanti yaumal qiyamati pada hari kiamat. Orang alim nanti didatangkan, maksudnya dikumpulkan pada hari kiamat. Fayulqa, lalu dilemparkan itu alim finnari ke dalam api neraka. Kenapa dilemparkan ya?
Coba kita lihat nanti. Insyaallah. Fatandaliku, karena dilemparkan ke dalam api neraka, fatandaliku maka terburai. Apa? Aktabuhu, ususnya itu alim. Terburai, tandalik itu aktab, itu usus. Fatandaliku maka terburai apa? Aktabuhu, ususnya itu alim. Fayaduru maka berputar-putar itu al-alim. Biha, dengan itu aktab, dia terbelenggu dengan ususnya sendiri. Kama yaduru, sebagaimana terbelenggu, sebagaimana berputar apa? Al-himaru, keledai, birroha, dengan gilingan. Jadi maksudnya kan kalau makin berputar itu makin terikat ya. Ini keledai itu kan suka mendorong gilingan pada masa lalu kan. Nah, seorang alim itu dilemparkan ke dalam api neraka pada hari kiamat, naudzubillah, naudzubillah. Kemudian dia berputar-putar sampai terbelit dengan ususnya sendiri. Fayutifu, lalu melihat itu berkelilinglah. Fayutifu maka berkeliling. Siapa? Ahlun nari, ahli neraka. Penasaran ahli neraka. Fayaquluna maka bertanya ahlun nar, malaka, kamu ngapain? What's wrong with you? Gitu. Kenapa kok kamu ini seorang alim tapi kok malah ada di neraka dengan sebegitu pedihnya? Aduh. Ini jawabannya yang membuat kita kita di dunia pendidikan ya. Ini jawabannya begini katanya. Fayaqulu maka menjawab itu al-alim. Orang yang terpelajar ini menjawab, kuntu aku ada amiron, itu tukang menyuruh, bil khairi, pada kebaikan, wala atihi, tetapi tidak melaksanakan aku hi, atas itu al khair, wa anha, dan melarang aku anis syarri, dari keburukan, wa atihi, sementara melakukan aku hi, atas itu asyar. Ini apa ya? Bagi pengajar, bagi kita, bagi saya sendiri gitu, saya khususnya ya, tukang nyuruh tuh maksudnya kan, ya saya kan sengaja mengajak kebaikan kan, kita kan sebagai dai ya, ayo, apalagi khutbah khatib Jumat kan, usikum wa iyaya taqwallah, ngajak kebaikan. Saya lihat di videonya Ustadz Sipa kemarin juga, wah begini-begini gitu, karena ada di Facebooknya kan, ya semangat sekali kan Ustadz Sipa. Apa kemarin tuh temanya itu? Halal bihalal ya, ya, oh gitu. Nah itu kita itu amir, kita itu tukang menyuruh kebaikan. Dan kalau ada keburukan, ini Kismul Amni ini, Ki Rosid nih, kalau ada keburukan kan tukang nyegahnya, gitu, mensidangkannya dengan para kepala madrasah, kepala departemen di TK, di TPQ juga sama, di SDIT, di SMP. Kita ini semuanya itu kan amiron bil khairi wa nahyan bisyarri. Tapi kalau kita suka menyuruh kebaikan tapi tidak melakukannya, kalau melarang keburukan kemudian kita melakukannya, itu menjadi seseorang yang yaumal qiyamah yulqa, dilemparkan finnari, ke dalam api neraka, kemudian ia hina sekali, udah pokoknya nggak ada harganya deh, seperti keledai yang tadi itu memutari penggilingan, jadi kayak kuli banget gitu, udah kayak kuli banget, udah jatuh banget gitu harga dirinya. Ini tentu perumpamaan dari Rasulullah SAW betapa jatuhnya martabat seorang yang terpelajar
apabila dia tidak melaksanakan norma-norma yang ia pelajari. Hina sekali kan. Ya, ibarat membalikkan tangan gitu ya, seorang yang terpelajar. Ya sekarang saja kebetulan contohnya yang dokter viral itu ya. Tapi sama yang lain juga, ustadz, mau kiai, mau artis yang mungkin udah naik gitu, atau doktor atau profesor begitu, malah bahkan ketua MK dulu kan, ketua MK Mahkamah Konstitusi kan, yang selalu menegakkan hukum gitu, tiba-tiba korupsi misalnya kan, itu kan langsung plek gitu, dan hukuman seumur hidup kan sampai sekarang. Ya saya nggak tahu kalau secara politik berubah ya, tapi itu contoh di dunia, itu baru di dunia gitu, menjadi seorang yang hina sekali gitu. Mendingan kita ilmunya pas-pasan, ya udah rezeki juga berkah lah, yang penting mah gitu ya. Tapi kita lurus-lurus gitu kan ya enak, nyaman gitu, kemana-mana nggak khawatir nggak apa gitu. Apalagi kalau bisa bermanfaat gitu. Nikmat sekali rasanya menjadi orang yang bermanfaat itu. Ya. Meskipun mungkin ilmu kita sedikit gitu ya. Ya. Kita lanjutkan. Wa'an Basharin, dan dari Bashar rahimahullahu, semoga memberikan rahmat. Bashar ini siapa ya? Saya lupa, belum mencari tahu ininya. Imam mungkin nama lengkapnya. Rahimahu, semoga memberikan rahmat kepada Imam Bashar. Siapa? Allahu Allah. Auhallahu ta'ala, auha telah memberi wahyu, siapa? Allahu Allah ta'ala, maha tinggi Allah, ila Dawuda, kepada Nabi Dawud alaihissalam. Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud, kata Allah, la taj'al, jangan engkau jadikan wahai Dawud, baini di antaraku, wa bainaka dan di antara engkau, aliman, seorang alim, maftunan, yang tukang fitnah, yang terfitnah. Kenapa kalau di antara kita itu ada orang pintar tapi tukang mengadu domba? Pintar si pintar, tapi justru kepintarannya itu dipakai untuk mempeta konflik misalnya gitu ya. Itu maftun itu namanya. Yang begitu itu fayubaidaka, maka nantinya akan menjauhkan itu alim, aliman maftunan, kepada, salah, fa'ilnya di depan. Fayubaidaka, maka akan menjauhkan kepada engkau apa? Kok takaburo ya? Kalau takaburo maf'ul bih dong. Takaburu mestinya. Fayub'idaka, tadi saya mau kasih fa'il aliman tapi nggak cocok. Fayub'idaka aliman takaburahu, nggak cocok lah. La'alas shawab takaburuhu ya, jari ya, la'alas shawab. Jadi ini fa'ilnya takaburuhu, silahkan direvisi. Fayub'idaka kan begini, Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud, kata Allah, Dawud, jangan engkau letakkan seseorang yang pintar tapi tukang fitnah di antara engkau dan aku. Kenapa? Fayub'idaka, maka akan menjauhkan kepada engkau apa? Takaburuhu, sifat takaburnya itu alim maftunan, an mahabbati, dari mencintaiku gitu. Hati-hati ini kita, tentu ini bukan konteks Alhamidiyah saja, tetapi konteks lingkungan kita secara keseluruhan. Jangan berdekat-dekatan, jangan bersahabat, jangan, ya pokoknya jangan CS-an, jangan bestian dengan orang yang pintar memang, alim, tetapi maftun. Maftun itu malah bikin penyakit gitu dengan kepintarannya itu, tukang fitnah. Maftun itu yang kayak dikutuk gitu, kerjaannya itu tukang fitnah gitu. Naudzubillah. Suka ada yang begitu. Karena orang yang bisa mempeta konflik itu orang yang paham ilmunya kan. Nah, jadi orang yang begitu itu
jangan menjadi teman kita, karena itu akan menjauhkan kita dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebesarannya itu gitu ya. Ulaika utawi mereka itu, maksudnya alim maftunan, qatta'ut tariqi, itu adalah perampok jalanan. Qatta' itu dari qati' yang memutus, maksudnya perampok. Qatta'ut tariqi, mereka yang seperti itu perampok jalanan, ala ibadi, atas hamba-hambaku. Pinter tapi kebelinger. Saya jadi ingat Imam Ghazali itu punya 4 tipologi soal orang yang berilmu ya. Ini mengingatkan lagi. Pertama ada rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang terpelajar, punya ilmu, dan dia sadar bahwa dia itu punya ilmu. Yadri annahu yadri. Dia sadar bahwa dia harus mengamalkan ilmunya, dia sadar bahwa dia harus mengajar begitu. Orang yang seperti ini yang harus diteladani. Yadri annahu yadri. Ada yang kedua, rojulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang terpelajar, ilmunya banyak, cukup begitu, guru juga, tapi la yadri annahu yadri. Dia nggak sadar bahwa dirinya itu adalah orang yang terpelajar. Nggak sadar itu maksudnya tidak mengamalkan ilmu, dia nggak sadar dengan posisinya. Guru, ya kalau sebagai guru harus dong menjaga martabat guru dong. Nah ada guru yang tidak sadar posisinya sebagai guru gitu, sehingga dia melakukan hal-hal yang buruk. Yang ketiga, rojulun layadri wayadri annahu layadri. Ada orang yang tidak punya ilmu, dikit lah ilmunya, tapi dia yadri annahu layadri, tapi dia menyadari bahwa dirinya itu kurang. Kerjaannya ngaji aja, nanya aja, nggak apa-apa. Mau nanyanya ke AI juga ya, sementara, tapi ya nggak apa-apa ya. Mau nanya ke Google gitu, nggak apa-apa gitu, silahkan gitu ya. Tetapi selanjutnya harus nanya ke kitab, nanya ke guru begitu. Yang penting ada curiosity, ada kepenasaranan. Itu namanya layadri, tapi wayadri annahu layadri. Saya paling senang tuh ada santri yang nanya terus gitu. Setiap habis sholat menyapa juga, Oman kaif haluk kata itu, udah pakai bahasa Arab kelas 7 itu. Kelas 7. Ini Ustaz Sipa pasti tahu kan, kelas 7. Kaif haluk katanya. Bi khair alhamdulillah. Anta alhamdulillah ana bil khair gitu. Kaifa bil amsi. Udah nambah nanyanya, padahal kemarin baru kaifa bil amsi katanya. Bagaimana kemarin katanya. Virus yang saya ceritakan barusan ada ibunya ya. Ya saya senang sekali, padahal dulu nggak bisa nanya bahasa Arab. Sekarang beberapa minggu lalu nanyanya 1 kalimat, sekarang nambah lagi. Wah saya harus jawab juga dong gitu. Oh bil amsi kuntu marid, saya bilang kemarin saya agak kurang sehat. Ana roja'tu min Eropa, roja'tu min Almania. Saya sengaja ceritakan untuk sebetulnya ngasih mufrodat, apa itu Eropa, apa itu Almania, kan gitu kan. Dia kan mungkin makna Almania, oh dia udah tahu cara nanya. Apa itu Almania? Almania itu Jerman, saya bilang gitu. Ana kuntu roja'tu min Almania, summa dhahabtu ila Aceh, saya bilang. Idzan kuntu marid. Sampai situ aja tuh. Jadi saya agak kurang sehat gitu. Makanya sekarang ya tapi alhamdulillah sekarang tenggorokannya udah lebih baik begitu. Nah itu curiosity itu yang membuat orang pintar gitu. Itu baru level kelas 7. Kalau ibu bapak tentu ya harus lebih curious. Silahkan kalau mau nanya ke saya apa, jangan nanya apa kabar kemarin pak, ya cuma itu mah tuh level kelas 7 tuh. Sok kira nanya yang apa gitu nanti ya, nanti 15 menit lagi gitu. Nanyanya harus yang berkelas begitu, supaya nanti jawabannya juga dapat yang berkelas juga gitu. Maaf gitu. Apa ya? Nyampe kemana kok? Nyampe ke Jerman itu gimana tadi ceritanya? Apa tadi? Qata'u tariq ala ibadi. Gimana tadi nyambung ke situ? Hah?
Imam Al-Ghazali tuh kan. Oke, yang terakhir berarti yang keempatnya belum harus saya sebutkan juga. Yang terakhir kata Al-Ghazali ada rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada kategori orang yang dia tuh ilmunya cetek, ilmunya cemen, tapi juga dia nggak sadar bahwa dirinya itu nggak berilmu gitu, sok tahu terus. Di kelas sok tahu, di kantor sok tahu, di rumah sok tahu. Ada orang lain yang ngasih tahu itu dia kayaknya gengsi menjadi orang yang kalau ditanya dia nggak bisa mengatakan saya tidak tahu. Oh pokoknya dia berusaha menjawab sehingga bertele-tele jawabannya. Itu orang la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ayo nggak usah ditemenin kalau yang begitu. nggak usah ditemenin ya. Pak Bembi itu kan udah jam terbangnya udah mana Kak Lajar kemana, tapi nanya terus ke saya gitu, sering nanya gitu. Sesuatu yang beliau tidak tahu. Saya sebaliknya, saya nanya sesuatu yang saya tidak tahu, ilmu komunikasi, ilmu apa namanya promosi dan lain-lain. Jadi itu makna dari Al-Hamidiyah akan besar, Yayasan Al-Hamidiyah akan besar kalau kita ini menjadi terhubungkan dengan saling ngobrol, saling tahu dan saling nanya sesuatu yang bidang ilmu kita masing-masing. Saya berbagi manuskrip misalnya di SMPI kemarin ya, acara apa itu berkah ya, acara berkah berguru kepada ahli katanya. Materi yang saya sampaikan itu persis sebetulnya materi yang saya sampaikan kemarin di Universitas Hamburg di Jerman. Mereka saya kasih tahu tentang khasanah ulama kita, apa yang kita lakukan dan seterusnya gitu ya. Jadi ilmu itu sebetulnya sangat universal gitu. Nah, saya merasa baru sekian persen sebetulnya yang saya berikan untuk Al-Hamidiyah, ilmu saya. Karena nggak ada yang nanya. Masa tiba-tiba saya cerita digitalisasi manuskrip. Kami sudah mendigitalkan 8.000 manuskrip. So what? Kan gitu ntar. Ditanya sama SDIT, so what gitu. So what gitu loh gitu. Tapi kalau ada yang nanya, saya bisa bercerita. Nah, sampai mereka terkagum-kagum. Saya pulang dari Jerman tuh kemarin ya dapat kegiatan lagi, jadi diperpanjang kegiatannya itu menjadi 5 tahun ke depan. Jadi sampai 2030 kita punya program pelestarian manuskrip Asia Tenggara, termasuk manuskrip ulama Indonesia gitu. Oke, nanti lagi lah. Ini jadi guru filolog saya jadi kalau begini nih. Campur-campur antara pengasuh dengan filolog. Baik, kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Sufyan Ats-Tsauri. Waqala dan berkata siapa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, semoga memberikan rahmat kepada Ats-Tsauri. Siapa Allah? Innama yuta'allamu, sesungguhnya dipelajari. Yata'allamu al-ilma liyuta'allamu liyuttaqa. Ini agak membingungkan kalau tidak diubah ya. Coba kalau ya ta'alam sebentar. Innama ya ta'alamu mempelajari. Siapa yang mempelajari? Orang al-ilma liyuttaqo. La'ala shawab, saya mohon izin mau mengubah ya sedikit. Innama yuta'allamu, sesungguhnya dipelajari. Apa al-ilmu? Ilmu. Jadi jangan al-ilma ya, diubah. Liyuttaqo, supaya ditakuti, maksudnya ditakwai, bihi dengan itu ilmu. Siapa? Allahu Allah. Nah, karena di sananya ada Allahu ya al-ilmu gitu ya. La'alla shawab. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari supaya membuat kita bertakwa kepada Allah. Wa innama fuddila. Nah, ini kan juga mabni majhul kan? Dan sesungguhnya diutamakan itu ilmu ala ghairihi, kepada selain. Ini berarti yang diutamakan itu ahlul ilmi. Innama fuddila, sesungguhnya diutamakan, ditonjolkan, dilebihkan itu ahlul ilmi ala ghairihi, dibanding selain ahlul ilmi. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu yuttaqo itu dijadikan bertakwa bihi, yuttaqo ditakuti, maaf.
Yuttaqo ditakuti bihi dengan itu ilmu siapa Allah Ta'ala. Maksudnya ditakuti khasyah, bukan khauf, bukan takut kepada Allah dalam pengertian menjauh, tetapi khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maksudnya khasyah, takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada harimau, justru malah makin mendekat kalau takut kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan khasyah ya. Fa inikhtalla, maka jika rusak apa hadal qasdu niat ini, niat mencari ilmu supaya kita makin bertakwa. Kalau ini hilang, wa fasadat dan rusak apa niyatu talibihi, niat pencari ilmunya, bi ayyas tash'ira, dengan cara merasa itu talib, yastash'ira merasa, istish'ar bihi dengan ilmunya itu, at-tawassula merasa sampai ila munalin terhadap capaian-capaian duniawiyin yang bersifat duniawi. Kalau orang lulus S1, S2, S3, lalu dengan kelulusannya itu dia merasa sudah selesailah kemuliaan-kemuliaan duniawi, min malin yang berupa harta, au jahin atau berupa pangkat, maka kalau niatnya seperti itu faqad batola, maka sungguh telah batal apa ajruhu, pahalanya itu ilmu, hilang lagi itu yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita pelajari kebaikannya, kalau niatnya itu buruk, hilang semuanya. Ketika di wisuda itu niatnya misalnya bergeser, fasadat itu kan rusak, artinya bergeser dia, maka hilang pahalanya. Wahabito, dan terhapus apa amaluhu, amalnya. Wa khosiro, dan rugi itu man khusronan, dengan kerugian mubinan yang amat nyata. Yang terakhir, waqala, dan berkata siapa Al-Fudailu, Imam Al-Fudail bin Ibnu Iyadin bin Iyad rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepada Al-Fudail, balaghani, bukan bala ya, karena kesadannya ya balagho, bukan balagho ya. Balagho telah sampai ni kepadaku apa, annal fasaqota, bahwa orang-orang yang fasik, minal ulama'i, dari karangan ulama, al-fasaqah, al-fasik, al-fasaqah, wazan fa'alah, annal fasaqota, bahwa orang-orang yang fasik itu sering melakukan dosa kecil tapi sering, itu fasik namanya. Annal fasaqota, bahwa orang-orang yang fasik, minal ulama'i, dari karangan ulama, wa min hamalatil qur'ani, dan dari kalangan hamalatul Qur'an. Hamalatul Qur'an itu secara harfiah hamalah itu orang yang membawa ya, tapi bisa jadi hafiz, biasanya diartikan sebagai orang yang hafiz, para penghafal Qur'an seperti Ustadz Fatah misalnya. Nah, tapi kalau orang yang ulama dan penghafal Quran itu fasik, ini nih, yubda'u, maka akan dimulai siapa, bihim, mereka itu, yaumal kiamati, pada hari kiamat, qabla abadatil awsani, sebelum para penyembah berhala. Berarti maksudnya apa nih? Disiksanya itu lebih duluan gitu ya. Disiksanya itu lebih duluan. Orang-orang yang fasik, ulama kalau menurut Al-Ghazali namanya ulama usu, ulama yang buruk. Orang pintar terpelajar tapi sering melakukan dosa, menyakiti orang lain misalnya gitu ya, membuat orang lain terganggu. Atau hamalatil Quran, hafiz sih hafiz, tapi itu nggak enak banget tuh kalau ada tapinya itu.
Aduh, mendingan bodoh sih bodoh, tapi nah itu masih mendingan tuh. Berarti tapinya itu baik gitu kan. Tapi kalau hafid sih hafid, ustadz sih ustadz, tapi nah yang begini katanya yubda'u bihim yaumal qiyamah qabla abadatil ausan, bahkan disiksanya itu lebih duluan daripada para penyembah berhala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Udah saya takut kena nih, aduh, kita luruskan niat masing-masing semua ya, karena kita semuanya juga para pendidik, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah untuk melaksanakan apa yang kita katakan gitu. Jangan sampai kaburu maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, dosa besar kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Sementara begitu mungkin silahkan kalau ada dari jemaah yang mau menambahkan. Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini oh, dari sini. Itu. Ya, dari Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kajian hari ini luar biasa banget ya, Pak Yai, mengingat jadi ngukur hati kita nih, niatnya untuk apa gitu. Saya punya pertanyaan yang pertama, jika di awal kita niat belajar itu ya seperti tadi tuh yang dunia, ingin pangkat, ingin harta dan lain-lain, tapi setelah tersadarkan kita bisakah diperbaiki seperti itu. Yang kedua, man ini yang menginginkan keduniaan, harta, pangkat dan yang lain, apakah bisa diibaratkan dengan sebuah lembaga pendidikan yang lebih mengutamakan profit atau keuntungan? Apakah bisa juga masuk ke dalam hadis ini yang akan dimasukkan ke dalam neraka gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, pertanyaannya berat. Terutama yang kedua ya. Ya. Lembaganya masuk neraka berarti semua. Semuanya berarti. Ya, baik. Bagus. Mungkin saya bertanya juga, Ki. Saya bertanya juga, Ki. Oh, ntar setelah ini saya takut lupa. Saya suka lupa saya. Yang ini aja lupa nih ntar. Yang saya jawab dulu. Tuh kan jadi lupa. Kalau niatnya buruk sebelumnya, bagaimana di tengah jalan diluruskan? Sangat bisa. Karena dalam agama Islam itu sesuatu itu dinilai itu pada ujungnya. Kita waktu ngaji Bidayatul Hidayah ada tuh kalimat-kalimat itu. Orang sampai diibaratkan di dalam tradisi, di dalam kitab-kitab itu ada ilustrasi orang yang sudah membunuh 99 orang, itu kan jahat sekali. Ketika mau membunuh ke 100-nya, ia taubatan nasuha, taubatan sungguhnya, rebutan antara dua malaikat dan malaikat rahmat yang menang. Dia bertobat. Malaikat siksa mau mengambil, dia udah 99, tapi dia mau udah benar tobat dan tobatnya beneran. Nah, jadi yang dilihat itu ujungnya. Itu mengapa kita jangan melihat seseorang tuh ketika masih hidup, masih ada di antara kita buruk, lalu kemudian dia mah pasti jelek dah, dia mah ahli neraka. Itu juga tidak boleh begitu juga. Karena kalau diingatkan dia berubah, maka ujungnya itu yang dilihat. Jadi diluruskan berarti niatnya gitu ya. Yang kedua, kalau lembaga, analoginya sama. Kalau seandainya ada lembaga yang proyeksinya hanya profit belaka, begitu, bahkan zakat pun kemudian dimanipulasi menjadi THR misalnya. Dia nggak mau ngasih zakat harta dari perusahaannya, tapi ngasih THR. Itu aku udah ngasih THR, itu nggak usah ada zakat lagi dari Pak Hajinya misalnya gitu ya. Atau kebijakannya betul-betul hanya duniawi begitu ya. Mungkin bahasanya bukan perusahaannya masuk neraka, tetapi yang bertanggung jawabnya kan ya sama. Jadi proyeksinya kalau seandainya perusahaan, yayasan atau apapun, kalau semata-mata ensih duniawi belaka itu tidak bermakna, kira-kira begitu. Mungkin dia akan menjadi perusahaan besar. Nah, itu mengapa dalam konsep perusahaan kan ada yang disebut CSR,
ada charity-nya, apalagi kalau yayasan seperti kita ya, ini mah sudah jelas banget sosialnya, sudah jadi tidak mengkapitalisasi tenaganya diperas tanpa diberikan ujroh atau reward sebagaimana mestinya gitu. Ya kalau seandainya itu terjadi ya sama saja dengan kolonialisme, sama. Negara kalau bukan perusahaan negara ketika penjajah katakanlah itu kan yang dilakukan oleh penjajah sebagai negara. Hindia Belanda pada saat itu melakukan ke kita itu ya. Sama saja. Jadi lembaga pun harus lurus, makanya visinya harus benar, apalagi kalau Yayasan Islam Al-Hamidiyah kan visinya itu kan selalu dibentengi dengan spiritualitas. Makanya terus terang saja saya di Al-Hamidiyah sejak awal alhamdulillah ya, kita semuanya itu bisa sejalan dalam hal nilai-nilai spiritual ke-Al-Hamidiyahan tidak boleh hilang. Bukan hanya dari pesantren, tapi dari TPQ, SDIT, dari CSO-nya, dari SMPI, dari semuanya itu harus ada spiritualitas pesantrennya. Karena di pesantren ini sebetulnya kan ruh keagamaannya kan gitu ya. Dari agama Furlah Kiai Syaihu gitu. Itu mengapa kita kan sejak awal sering menekankan soal ruh kepesantrenan. Dan alhamdulillah kita on the right track and right on the track gitu, insya Allah gitu. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya terkait quote al-adabu fauqal ilmi, Jadi di satu sisi ilmu itu adab lebih diutamakan dari ilmu, tapi di sisi lain ya saya dengar ceramahnya Gus Baha itu al ilmu muqaddamun alal akhlak atau alal adab. Jadi ilmu didahulukan daripada adab. Nah, ini sesuai yang saya pelajari dari tokoh pendidikan karakter itu Thomas Lekona, bahwasanya akhlak atau moral itu dimulai dari moral knowing, moral feeling, dan moral acting. Jadi harus ada pengetahuannya dulu, kemudian berupa sikap atau feeling, dan baru jadi acting. Dan nanti selanjutnya bisa jadi habit seperti itu. Itu terkait. Nah, yang benar itu yang mana, Kiai? Kemudian quote al-adabu fauqal ilmi itu dari siapa sebenarnya? Dari ulama siapa? Gitu dari saya, Kiai. Terima kasih. Ya. Bedakan antara adab dengan akhlak. Itu juga beda loh. Adab dengan akhlak. Tapi saya nggak tahu. Tentu saja saya harus tahu konteks besarnya ya. Gus Baha tentu beliau a'lam, afsah. Saya tidak berani kalau belum tahu konteks keseluruhannya gitu ya. Ini komentar awam saya saja. Nanti tolong dilihat lagi konteksnya. Pasti Gus Baha juga maklum dengan slogan al-adab fauqal ilmi. Tapi kalau dikatakan al-ilmu fauqal akhlak ya, ya muqaddamun alal akhlak, bukan muqaddamun alal adab ya, bukan alal adab, alal akhlak ya. Itu juga bisa dilihat, nanti silahkan dibedakan antara adab dengan akhlak. Al-adab itu lebih konsep moralnya gitu ya. Al-adab itu etika kan begitu ya. Kemudian kalau akhlak ya berarti perilaku, kemudian perbuatan kita akhlak. Bisa jadi memang ya akhlak itu ya harus didahului dengan ilmu dong. Tapi kalau konsepnya etika itu harus melampaui dari ilmu. Maksudnya walaupun ilmunya banyak, tapi kalau tidak megang values, etika, adab, itu menjadi tidak ada apa-apanya. Walaupun dia pintar, tapi justru dengan kepintarannya itu, dia pintar nih, ahli hukum. Justru dengan ilmunya itu dia ubah misalnya pasal-pasal sehingga yang nilai etiknya, moralnya itu dilampaui. Nah, itu berlaku al-adab fauqal ilmi. Tapi kalau akhlak dalam pengertian ini sehari-hari bisa jadi ini mungkin berbeda gitu. Nanti dipelajari lagi atau mungkin nanti ada tambahan dari yang lain ya. Nah, itu Kiai Johari itu al-adab fauqal ilmi itu kutipan dari mana ya? Saya juga
lupa persisnya sumbernya. Coba di. Nah, ini ilmu ini harus kita dengar. Ini perkataan dari Ibnu Mubarak rahimahullah taala. Beliau mengatakan nahnu ila al-adab ahwaju ila kasirin minal ilm. Nah, artinya kami itu lebih membutuhkan adab daripada banyak ilmu. Kami ini membutuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu. Nah ini pengembangannya atau mungkin penafsirannya atau pengembangannya adalah al-adab fauqal ilmi tadi gitu. Dirumuskan menjadi slogan al-adab fauqal ilmi gitu ya. Tapi makna daripada apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak seperti itu gitu. Ya, sebetulnya salah satu saya kira salah satu saja ya Ibnu Mubarak itu juga karena kitab-kitab tentang adabul alim wal muta'allim dan ahlul ilmi itu kan memang banyak ya saya kira ya. Dari situ pula saya juga kan kemudian menyampaikan satu kalimat nih ke teman-teman di Marprom yang kemudian menjadi quotation katanya, quote of the day, tapi nggak tahu the day-nya kapan, sudah terbit atau belum. Saya bilang pendidikan itu khususnya pendidikan di pesantren itu tidak sekadar berpengetahuan, tidak sekadar berketerampilan, tidak sekadar berkeahlian, melainkan lebih dari itu adalah berkeadaban. Saya rumuskan seperti itu karena rasanya kok kita sedang krisis integritas banget gitu terkait dengan adab juga sekarang itu. Itu mengapa tahun ini kita menetapkan tahun adab di pesantren yang karena itu sangat diharapkan sekali. Saya kira begitu untuk yang kedua. Sudah ya tadi Ustadz Fatah ya. Ya. Ada lagi? Atau sudah ya? Ada satu lagi dari Ibu ini. Waduh, pertanyaannya masih ada 4 itu. Bisa sampai maghrib kita. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai izin bertanya. Tadi cukup menarik tentang bagaimana cara kita menilai sesuatu ataupun juga ketika kita berniat untuk minta sesuatu sama Allah. Nah, saya kaitkan dengan apa yang sebenarnya harus kita lakukan pada saat kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai nanti doanya seperti itu. Jadi lebih terkesan kata-kata kita itu hanya menyoroti masalah dunia. Karena kadang-kadang juga kan saya khususnya misalnya ketika saya berdoa bagaimana ya Allah mudah-mudahan PPDB TPQ misalnya berhasil, itu kan setidaknya juga ada kaitannya dengan urusan dunia. Nah, bagaimana caranya atau saya minta petunjuk pada saat kita berdoa kita minta sama Allah itu bagaimana caranya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana bunyinya juga, bagaimana caranya barangkali ya. Jadi ngaji memang harus utuh ya 1 sampai 10 gitu. Ketika ada bagian yang menekankan tentang jangan fokus pada duniawi, itu bukan berarti kita diminta meninggalkan yang sifatnya duniawi. Bahkan konsep zuhud saja itu bukan berarti kita harus pergi ke gunung nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi doa yang sifatnya partikular yang tadi ya tetap saja perlu. Tetapi kalau mau konsep doa yang komprehensifnya, misalnya kalau dalam bahasa Arabnya salah satunya kan misalnya doa Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, baguskanlah niat ukhrawi kami, urusan keagamaan kami, karena itu adalah ismatu amri, yang menjaga seluruh urusan kami. Tapi ya Allah, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Ya Allah, perbaiki dan maksimalkan juga
prestasi atau capaian duniawi kami allati fiha ma'asuna, karena di situ saya hidup. Nggak mungkin Yayasan Islam Alhamidiyah bisa memberi manfaat, menyemai maslahat kalau PPDB-nya anjlok. Kan begitu kan? Iya, ya kan Pak Bembi aja. Pak Bembi berharap terus ini kan PBB kita semuanya amin gitu kan. Makanya doanya itu wa aslihna dunyana, ya Allah perbaikilah PPDB kami allati fiha ma'asuna, karena di situ rezeki saya. Ya kan sama kan? Di situ ada gaji saya juga di situ gitu. Misalnya gaji saya itu maksud kita maksudnya, bukan saya Oman gitu ya. Nah, lalu wa aslih dunya wa aslih lana akhiratana, tapi ya Allah juga perbaikilah amal akhirat kami allati ilaiha ma'aduna, karena ke situ saya akan kembali nanti gitu. Berarti jangan lupa juga, ini seimbang banget doa ini. Dan yang terakhirnya itu apa? Wa aslihna akhiratana allati wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan seterusnya lah gitu ya. Kira-kira gitu doanya Bu Ira, seimbangkan. Gitu ya. Mangga. Tadi ada lagi, ada yang mau lagi? Sudah cukup katanya ya. Terima kasih, supaya penasaran, jadi nanti kita lanjutkan lagi. Kita cukupkan untuk saat ini sampai sekarang. Terima kasih banyak para jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan ngasuh ini. Amin. Di Yayasan Islam di Pesantren Alhamidiyah. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.